Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Kepolisian Resor Tegal, Wakili, yang kami hormati Kepala BPBD Kabupaten Tegal atau yang mewakili Kepala Dinas Kelautan Wilayah Barat, kepada perwakilan penerima tali asih dimohon menempatkan diri. Rumpon presisi kepada Paguyuban Rumpon Kabupaten Tegal. Ini nanti ditancapin? Yang di atas tuh. Oh di atas. Iya. Relawan SAR. Mohon izin dilanjutkan. Jadi Bapak 1, 2. Itu bentuk kepedulian Bapak Kapolres Tegal terhadap ekosistem laut atau ikan di laut. Inilah bukti bahwa beliau memberikan rumah, memberikan tempat di mana berkumpulnya ikan. Nanti akan lebih jauh lagi, akan dijelaskan lagi oleh Ketua Rumpon Paguyuban Tegal kenapa bentuknya demikian, kenapa hiasannya demikian. Ternyata ada hal-hal yang ingin dicapai. Jadi di laut itu ada bermacam-macam ikan yang tentunya ada mempunyai daya tarik sendiri. Bahkan di provinsi lain ada yang menggunakan pohon kedondong. Jadi ada sesuatu yang dikehendaki oleh yang memasangnya. Ya, kalau di daerah Kabupaten Tegal ini nanti Pak Ketua akan menjelaskan jenis-jenis ikan apa saja yang akan diharapkan untuk singgah atau bahkan untuk berkembang biak di rumpon tersebut. Kita bayangkan bahwa ya ini momen yang sangat tepat. Kenapa? Ini memberikan pelajaran, ya, memberikan pelajaran bagi kita, bagi para nelayan. Menurut informasi Bapak Kapolres bahwa ini hanya sebagian kecil atau satu buah, nanti akan ditambahi samping-sampingnya, sehingga memungkinkan bahwa ini rumpon ini akan mempunyai mempunyai anak-anak kembali, anak rumpon maksud saya, sehingga di kawasan tertentu ini akan lebih banyak lagi ikan. Sehingga efisien menurut saya adalah ini efisien waktu dan efisien tempat. Jadi tadi sudah panjang lebar dikatakan sama Pak Kasat Pak Sis, itu benar sekali adanya, dan saya hanya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan rumpon, antara lain spesifikasi, kegunaan atau manfaat, dan yang lain-lain. Yang pertama ini rumpon dibuat sedemikian rupa ini dari bahan yang ramah lingkungan, dan di Semarang itu ada yang memakai ban, ada yang memakai beton, kemudian yang di Mamuju di Sulawesi Selatan itu sudah dari tahun 80-an ya. Rumpon sendiri ini terdiri dari bambu itu dirakit sedemikian rupa pakai tambang sehingga kuat ini. Kemudian ada aksesorisnya seperti daun garak, daun cemara, apa saja lah, termasuk bako. Cuma dalam hal ini jangan sembarangan nebang bako, karena di PLN sendiri sedang ada penghijauan mangrove. Ada bantuan dari PLN. Ya mungkin di Warurejo sama di daerah Brebes kan.
sudah disurvei, mudah-mudahan terrealisasi agar bisa mengatasi abrasi. Kemudian saya lanjut, ini ada juga ornamen seperti beton, kemudian jangkar. Ya, fungsinya ini beton untuk memberat supaya rumputnya tenggelam, termasuk jangkar supaya tidak terseret, itu biar bisa nancap di dasar air. Sebenarnya ada dua rumpon menetap dan rumpon apung atau hanyut lah. Itu biasanya kalau rumpon menetap di perairan-perairan dangkal di bawah kurang lebih 200 meter. Kalau yang rumpon hanyut biasanya di laut lepas di atas 200 meter. Rumpon induk yang mana nanti tinggal nambahin yang kecil-kecil di sekelilingnya. Sama persis seperti ini. Jadi separohnya inilah, katakanlah seperti itu. Jadi kalau udah pada nyangkut akhirnya tertanam di situ. Dan ini kalau bahan seperti bambu ini kurang lebih ya 2 tahun ya. Nanti diperbarui lagi. Paling lama 2 tahun. Dengan sendirinya akan rapuh mungkin ada semacam kayak tapang, kerang dan sebagainya, bisa rapuh lah seperti itu. Kenapa rumpon ini bisa mengundang segerombolan ikan-ikan? Karena dari penelitian IPB itu rektor dari Bu Rosa Andayani itu mengatakan dan sudah mengadakan penelitian selama 25 tahun ada semacam rantai makanan yang mana bukan ikan makan daunnya, ini bukan, sama sekali bukan. Karena apa? Setelah ikan disiangin atau dipotong, di dalamnya tidak ada rumput sama sekali. Jadi rantai makannya adalah nanti akan nempel bakteri-bakteri sama alga otak itu nempel, kemudian dimakan sama plankton. Nah, ikan-ikan kecil ini makan plankton gitu. Plankton yang hanya santapan ikan-ikan yang besar. Seperti itu. Jadi ada semacam rantai makanan di situ. Jadi bukan untuk tempat makan ikan. Ibaratnya untuk ini kalau kita makan itu biasanya ada meja makan. Itu biasanya kita ke situ, pasti makan ke situ. Seperti ini juga filosofinya seperti itu. Jadi kalau itu tergantung juga arus. Kalau arusnya kencang, biasanya ikan-ikan kecil pada nempel. Dari atas itu kelihatan. Dan yang ikan ini macamnya banyak sekali. Minimal ada sekitar 15 macam ikan. Dari yang di dasar, ikan kerapu, ikan kakak merah, kemudian ikan tompel. Ini favoritnya di Suradadi, ikan tompel sama kerapu. Kemudian yang di tengah itu ada semacam ikan palagis, tenggiri, warakuda, sendro. Itu ada semua yang besar-besar. Tadi saya juga mengatakan kenapa nggak mau makan rumponnya, karena tadi ada rantai makanan. 3 tahun yang lalu saya baru nanam rumpon yang pertama kali, baru ditanam sekitar seminggu. Itu saya curiga kan, ada cumi banyak sekali di situ. Kita mancing susah karena siang, kalau malam kan alat. Tadi Bapak Kasatpol Air, Bapak Sugito telah menyampaikan banyak informasi dalam sambutannya terkait apa itu rumpon. Yang mana pada hari ini kami dari Polres Tegal membantu untuk melestarikan ekosistem di laut, ya, dengan memberikan bantuan rumpon kepada paguyuban agar hal ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tadi sudah diberikan contoh bahwasanya kemarin sore hasil tangkapannya cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini tadi Pak Sugito menyampaikan ini nanti menjadi induk dan nanti kita akan kembangkan, ya. Mudah-mudahan juga dari paguyuban ikut serta mengembangkan untuk sekelilingnya, ya. Jadi kita tidak berhenti di sini saja. Nanti
dengan kurun waktu tertentu kita akan tambahkan lagi supaya semakin banyak rumpon yang ada di sana, semakin banyak tangkapannya dan semakin banyak hasil pendapatan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rekan-rekan nelayan yang ada di pantai larangan ini. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini kita dari Polres Tegal bersama-sama dengan warga masyarakat memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 dengan kegiatan pemberian bantuan rumpon kepada Paguyuban Rumpon Kabupaten Tegal. Yang mana rumpon ini adalah tempat untuk pelestarian ekosistem ikan di laut, ya, yang bersahabat dengan lingkungan, ya. Jadi Paguyuban Rumpon Kabupaten Tegal ini sudah memang memiliki, sehingga kami turut serta ikut andil bersama dengan Paguyuban dengan harapan hasil tangkapan semakin meningkat dengan adanya rumpon ini sebagai tempat berkumpulnya ikan, yang mana para nelayan dapat memancing di sana, maka ekonomi kesejahteraan dari para nelayan dapat meningkat tanpa merusak lingkungan. Inilah kami dari Polres Tegal bersama dengan masyarakat dan juga instansi terkait memberikan bantuan ini kepada Paguyuban Rumpon Kabupaten Tegal. Hari ini kita baru satu, yang mana ini kita jadikan induk. Nanti secara bertahap kita akan tambahkan lagi untuk di sekitar daripada rumpon induk ini, yang mana rumpon ini dapat bertahan kurang lebih sekitar 2 tahun, ya. Karena rumpon ini juga terbuat dari bambu dan di bawahnya menggunakan beton agar bambu atau rumah ikan ini tidak terbawa oleh arus, ya, air laut. Dari Pak Sugito gimana Pak? Terima kasih. Ya. Pada hari ulang tahun Bayangkara ke-77 kami diminta untuk hadir dalam rangka pemberian atau penyerahan rumpon presisi Polri. Alhamdulillah kami sudah menerima dengan baik. Mudah-mudahan rumpon ini membawa berkah, membawa manfaat yang banyak dan bisa berkelanjutan. Seperti itu. Berarti merasa sedikit terbantu ya Pak untuk Iya, menambah betul, rumpon ini? betul, sangat terbantu sekali. Berapa rumpon Pak yang Kalau yang diserah terimakan pada hari ini ada 1 unit rumpon. Tapi yang sudah berada di sekitar Laut Suradadi ada sekitar 15 rumpon. Berarti sama ini 16 ya Pak? 16. Itu dari teman-teman Paguyuban Rumpon Tegal. Satu rumpon menghasilkan berapa biasanya? Kalau untuk dipancingin, kalau dari pagi sampai sore, kalau pas lagi musim tenggiri itu bisa sampai 30-40 kilo. Sehari ya Kalau Pak lagi- itu ya? Iya. Kalau pas lagi musimnya. Minimal ada yang dibawa pulang lah, seperti itu. Kalau untuk nelayan Pak kan kurang kalau segitu. Betul, kalau untuk nelayan kan tangkap jaringnya beda. Pakainya jaring, kalau kita alat pancing, piranti pancing, pakai udang hidup. Langsung dipasang atau bagaimana Pak? Terus Betul, untuk titiknya di mana? Kalau untuk pemasangan nunggu cuaca kondusif. Kebetulan ini cuacanya lagi ekstrim, dalam arti ngombak besar. Mungkin kira-kira kalau 1 minggu depan sudah kondusif akan kita tanamkan di perairan Suradadi. Oh, di perairan Suradadi. Jadi akan digabung dengan teman-teman Paguyuban yang punya rumpon. Seperti itu. Pusatnya di sana ya. Iya, betul. Kenapa Pak dipusatkan di sana? Karena di situ tuh sudah dari turun temurun tempat bagang yang tadi saya sebutkan, tempat bagang. Kemudian setelah bagangnya rusak karena biayanya besar, akhirnya dibuatkan rumpon seperti itu. Dan kalau ditanam di sekitar karang jeruk memang tidak diperbolehkan, karena itu habitatnya akan maksudnya untuk nelayan lah, biasanya nelayan di sekitarnya karang jeruk. Jadi takut mengganggu nelayan tradisional yang memakai alat tangkap jaring seperti itu. Itu berarti jarak dari bibir pantai berapa sih Pak? Terus kedalamannya? Kurang lebih itu 3-4 mil atau 7-8 km dari bibir pantai atau garis pantai ke tengah dengan kedalaman antara 19 sampai 20 meter. 20 meter ya Pak? Kelemahannya Pak rumpon ini? Jangan lupa follow,
like dan subscribe sosial media Tribun Pantura.